Di berbagai pelosok Indonesia, kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang baru. Tapi cara memperlakukan tubuh orang yang telah meninggal berbeda-beda, tergantung di mana tanah tempat mereka berpijak semasa hidup. Di berbagai tempat, jasad dikubur seperti biasa, tapi di tempat-tempat tertentu, mayat justru tidak dikubur di tanah. Bahkan ada yang diawetkan, digantungkan di tebing, hingga diletakkan di dalam gua. Mengapa bisa demikian? Hari ini kita akan menjelajahi deretan tradisi pemakaman paling unik di Indonesia. Tradisi-tradisi ini bukan hanya soal kematian, tapi juga tentang keyakinan, warisan leluhur, dan filosofi hidup yang dalam. Toraja. Mayat diangkat ke tebing. Di tanah Toraja, Sulawesi Selatan, kematian adalah peristiwa besar. Sebuah pesta besar digelar, bisa berhari-hari, bahkan bertahun-tahun setelah seseorang meninggal. Tapi yang paling mencolok adalah lokasi makamnya. Alih-alih dikubur, jenazah diletakkan dalam peti dan digantung di tebing batu. Beberapa dimasukkan ke gua atau rumah batu yang dipahat di lereng. Di dekatnya berdiri tau-tau, yakni boneka kayu menyerupai si mayat, sebagai penjaga makam dan simbol kehadirannya yang abadi. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan akhir. Mereka percaya roh orang mati tetap tinggal di dunia hingga ritual rambu solo selesai. Bahkan ada tradisi mak nene, yaitu menggali mayat lama untuk diganti bajunya dan bertemu keluarga. Suku Dani, jari dipotong saat berkabung. Berpindah ke Papua, suku Dani punya cara tersendiri menghormati kematian. Bukan soal jasad, tapi ekspresi duka. Ketika anggota keluarga meninggal, seorang perempuan bisa memotong satu ruas jarinya sebagai tanda kehilangan. Meskipun praktik ini sudah mulai ditinggalkan, bekas budaya ini masih terlihat pada tangan para tetua Dani yang jari-jarinya tak lengkap. Trunyan, yakni mayat ditaruh di bawah pohon. Di Bali bagian timur, tepatnya di desa Trunyan, ada sebuah pohon besar bernama Tarumenyan, yang artinya pohon wangi. Uniknya, mayat di sini tidak dikubur atau dibakar, melainkan hanya dibaringkan begitu saja di atas tanah dan ditutupi anyaman bambu. Yang mengejutkan, tidak ada bau busuk. Tarumenyan dipercaya mampu menyerap aroma mayat yang membusuk. Hanya orang-orang yang meninggal secara wajar yang boleh dimakamkan di sini, tanpa luka, bunuh diri, atau kecelakaan. Suku Minahasa, mayat dalam gentong batu. Di Sulawesi Utara, mayat Minahasa zaman dahulu menyimpan mayat dalam wadah batu yang disebut waruga, sebuah peti berbentuk kotak dengan tutup menyerupai atap rumah. Mayat dalam posisi meringkuk seperti janin, simbol kembali ke rahim alam. Tradisi ini kemudian dilarang oleh pemerintah Belanda dan digantikan dengan cara penguburan modern. Sumba, makam megah dengan biaya fantastis. Di Pulau Sumba, terutama di wilayah Sumatera Barat dan Sumba Tengah, pemakaman adalah perayaan besar. Orang yang meninggal bisa dikuburkan di makam batu mewah yang dihiasi patung dan simbol-simbol adat. Bahkan untuk menghormati orang meninggal, hewan ternak seperti kuda dan kerbau bisa dikorbankan hingga ratusan ekor. Semakin tinggi status sosialnya, semakin besar pula upacara dan jumlah kurban. Baduy, sederhana tapi syarat makna.
Sementara itu di pedalaman Banten, masyarakat Baduy punya tradisi pemakaman yang sangat sederhana. Jenazah hanya dibungkus kain putih dan dikubur tanpa nisan, tanpa tanda. Tak ada upacara besar karena mereka percaya kesederhanaan adalah bagian dari ajaran leluhur. Tak perlu pamer, tak perlu menangis keras-keras, semua berjalan tenang, tertib, dan penuh penghormatan. Suku Dayak, pemakaman sekunder di Kalimantan. Kalimantan, beberapa komunitas Dayak mengenal tradisi pemakaman 2 tahap. Setelah kematian, mayat dikuburkan biasa. Tapi setelah tulangnya tinggal, mereka akan mengadakan pesta tiwa, sebuah upacara besar, lalu memindahkan tulang-tulang itu ke sandung, sebuah rumah kecil yang jadi tempat peristirahatan abadi. Tradisi ini menunjukkan bahwa kematian bukan sesuatu yang ditakuti, tapi dihormati, dirayakan, dan dikenang. Indonesia bukan hanya negeri 1000 pulau, tapi juga negeri 1000 cara dalam memandang hidup dan kematian. Di balik setiap tradisi pemakaman yang mungkin terlihat aneh, tersimpan makna yang dalam tentang cinta, kehilangan, hormat kepada leluhur, dan filosofi hidup yang unik. Tidak semua mayat harus dikubur dalam tanah, karena bagi banyak masyarakat adat, cara seseorang dimakamkan adalah cermin dari bagaimana ia hidup dan dihormati. Kalau kamu baru tahu tentang tradisi ini, jangan lupa like dan share ke temanmu. Dan untuk kisah-kisah luar biasa lainnya dari sudut Nusantara dan dunia, subscribe channel Arus Waktu, karena di sini kita menggali kisah bukan sekedar informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.